Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di my channel Simulasi CAT Official. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita untuk formasi kebidanan. Kita masuk soal pertama. Nutrisi yang diperlukan ibu hamil untuk mencegah kerusakan syaraf atau spina bifida pada janin adalah A. Kalsium, B. Tambah darah, C. Mineral, D. Asam folat, E. Vitamin C. Jawabannya adalah D. Asam folat. Dimana kita tahu bahwa salah satu fungsi dari asam folat itu adalah mencegah terjadinya spina bifida atau cacat pada tabung saraf. Kita masuk soal selanjutnya. Berapakah volume air ketuban pada kehamilan cukup bulan? A. Kurang lebih 2000 ml, B. Kurang lebih 500 ml, C. Kurang lebih 400 ml, D. Kurang lebih 1000 ml, E. Kurang lebih 2500 ml. Jadi volume air ketuban untuk kehamilan cukup bulan itu jawabannya adalah D. Kurang lebih 1000 ml. Volume air ketuban bertambah banyak dengan makin tuanya usia kehamilan. Pada usia kehamilan 12 minggu, volumenya kurang lebih 50 ml. Pada usia kehamilan 20 minggu, antara 350 sampai 400 ml. Pada saat kehamilan 36 sampai 38 minggu, kira-kira 1000 ml. Kita lanjut soal selanjutnya. Memasuki kala 3 setelah pemotongan tali pusat sebelum PTT, peregangan tali pusat terkendali, klem didekatkan di depan pulpa dengan jarak 5-10 cm. Hal ini berfungsi untuk A. Agar mempermudah pengeluaran plasenta dan mengontrol kontraksi, B. Agar mempermudah pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan ibu, C. Agar mempermudah pengeluaran plasenta dan menyimbangi penarikan plasenta, D. Memegang tali pusat lebih dekat pulpa akan mencegah ablusi tali pusat, D. Plasenta akan cepat lepas dari implantasinya. Jadi fungsinya sebelum kita melakukan PTT, mendekatkan klem di depan pulpa dengan jarak 5-10 cm itu adalah D. Memegang tali pusat lebih dekat ke pulpa untuk mencegah terjadinya ablusi tali pusat. Kita lihat pembahasannya. Memindahkan klem 5-10 cm dari pulpa, ini alasannya adalah untuk mencegah terjadinya ablusi tali pusat. Apa itu ablusi tali pusat? Terputusnya tali pusat dari tempat implantasinya. Udah jelas ya? Kita masuk soal selanjutnya. Bayi cukup bulan minggu pertama setelah kelahiran, secara biologis akan terjadi penurunan berat badan. Toleransi sebanyak titik-titik dari berat badan lahir. A. 2-5%, B. 1-3%, C. 5-10%, D. 20%, E. 15%. Jadi bayi secara fisiologis untuk kehidupan minggu pertamanya itu akan mengalami penurunan berat badan. Itu toleransinya sebanyak C. 5-10%. Bayi lahir cukup bulan akan mengalami kehilangan berat badan sekitar 5-7% pada 7 hari pertama. Kita lanjut soal selanjutnya. Kapan dilakukan sanggah susur ketika melaksanakan APN? A. Setelah kepala lahir, B. Setelah melakukan putaran paksi luar, C. Setelah bayi melakukan putaran paksi luar, D. Setelah ekspulsi bayi seluruhnya, E. Setelah kelahiran bahu. Jadi melakukan sanggah susur ketika pelaksanaan asuhan persalinan normal itu ketika E. Setelah bahu lahir. Kita lihat pembahasannya. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum untuk menyanggah kepala, lengan dan siku ke sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai ke bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Selipkan
jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Kita lanjut soal selanjutnya. Air ketuban kurang dari 500 ml disebut A. Hidramnion, B. Amniotomi, C. Polihidramnion, D. Oligohidramnion, E. Hidroksida. Kita lihat soalnya 500 ml, artinya air ketubannya kurang dari normal. Ini kita kenal dengan istilah D. Oligohidramnion. Kita lihat pembahasannya. Oligohidramnion adalah air ketuban kurang dari normal, sehingga kurang baik untuk pertumbuhan janin karena pertumbuhan dapat terganggu oleh perlekatan antara janin dan amnion. Kita lanjut soal selanjutnya. Kapan waktu yang tepat melakukan sadari pada wanita subur? Sadari, periksa payudara sendiri. A. Pada saat hari pertama menstruasi. B. Pada saat hari ketiga menstruasi. C. Pada saat awal bulan. D. Pada saat kapan saja. E. Pada saat hari kelima sampai ke-7 setelah menstruasi. Jadi jawabannya adalah E. Yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan sadari adalah pada hari kelima sampai hari ke-7 setelah menstruasi. Kita lanjut soal selanjutnya. Apakah tujuan utama dari pemeriksaan payudara sendiri? A. Melihat perubahan warna pada payudara. B. Melihat adanya cairan dari payudara. D. Identifikasi adanya benjolan pada payudara. E. Mengidentifikasi adanya kelainan paru. E. Melihat adanya kerutan pada payudara. Jadi tujuan dari sadari itu adalah untuk C. Mengidentifikasi adanya benjolan pada payudara. Sudah jelas ya? Kita lanjut soal selanjutnya. Berikut adalah tanda-tanda pelepasan tali pusat, kecuali A. Semburan darah dan perubahan bentuk uterus. B. Tali pusat bertambah panjang. C. Perubahan tinggi pundus uteri, uterus naik di dalam abdomen. D. Adanya dorongan mengedan dari ibu. E. Perubahan bentuk uterus, uterus jadi globular. Jawabannya adalah D. Adanya dorongan mengedan ibu. Kita lihat pembahasannya. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu yang pertama adanya semburan darah, pemanjangan tali pusat, perubahan bentuk uterus, perubahan tinggi pundus. Uterus naik di dalam abdomen. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini merupakan soal terakhir pada topik pembahasan ini. Trauma kepala yang terjadi pada bayi baru lahir, udem, berisi serum, kadang bercampur darah, tidak berbatas tegas, melewati tulang tengkorak atau sutura, tidak perlu perawatan khusus, biasanya hilang 2-3 minggu tanpa pengobatan. Hal ini merupakan gejala dari A. Kaput suksadenum, B. sepal hematom, D. perdarahan intrakranial, D. hidrosepalus, E. udem kepala. Jadi jawabannya adalah kaput sukacedanium. Jawabannya adalah A. Jadi gejala terjadinya kaput itu sendiri, yang pertama ada udem di kepala, terasa lembut, benjolan berisi serum dan kadang bercampur dengan darah, udem melampaui tulang tengkorak atau sutura, batasnya tidak jelas, permukaan kulit pada benjolan berwarna ungu atau kemerahan, benjolan akan menghilang 2-3 minggu tanpa pengobatan. Baiklah, demikianlah pembahasan soal untuk persiapan SKB Formasi Kebidanan. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.